Selamat siang, saya Christina Medianti dari Universitas Mercubuana jurusan Psikologi. Di sini saya juga mewakili dua teman saya yang bernama Aung Panahwa dan Dewi Muriagung untuk mempresentasikan tugas besar kedua kami di Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Panggung Kebangsaan. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Setiap bahasa mencerminkan budaya dan identitas daerah masing-masing. Perbedaan bahasa menunjukkan betapa kayanya keberagaman budaya Indonesia. Meskipun memiliki banyak bahasa daerah, seluruh masyarakat Indonesia tetap dapat bersatu melalui bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan daerah dalam satu bangsa. Karena itu, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Dengan keberagaman bahasa dan semangat persatuan, Indonesia tetap kuat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia memiliki keberagaman dan integrasi nasional. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang aktif. Dan yang ketiga, bahasa persatuan sangat penting untuk sebuah bangsa. Bahasa bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk menyatukan masyarakat yang berbeda-beda. Dengan bahasa yang sama, perbedaan suku, budaya, dan daerah bisa tetap terhubung dalam satu kesatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia muncul tanpa konflik antar suku. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini diterima dengan sukarela oleh berbagai suku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sepakat untuk mengutamakan bahasa persatuan dibandingkan kepentingan suku masing-masing. Bahasa Indonesia tercetus dari bahasa Melayu Riau. Mengapa bahasa Melayu Riau? Bahasa Melayu Riau dipilih karena sifatnya yang sederhana, tidak memiliki tingkatan bahasa berdasarkan status sosial, sehingga lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja. Selain itu, bahasa ini juga terbuka dan mudah menyerap kosakata dari bahasa lain seperti Arab, Sanskerta, dan Belanda, sehingga cepat berkembang. Bahasa ini juga diterima secara sukarela oleh berbagai suku besar seperti Jawa dan Sunda karena dianggap netral dan tidak menghilangkan identitas budaya masing-masing, sehingga memudahkan komunikasi antar daerah Indonesia. Kedudukan dualistik bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dari berbagai suku dan bahasa daerah. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, dan administrasi negara. Kedudukan dualistik bahasa Indonesia ada 2 poin. Yang pertama, fungsinya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi lambang kebangsaan dan identitas nasional yang digunakan dengan bangga, termasuk di tingkat internasional. Bahasa ini juga berfungsi sebagai alat pemersatu antar suku serta memudahkan komunikasi antar daerah tanpa menghilangkan budaya masing-masing. Fungsi sebagai negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam kegiatan kenegaraan seperti pidato dan dokumen negara.
Bahasa ini juga menjadi bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Selain itu, bahasa Indonesia dipakai dalam perencanaan pembangunan nasional dan memiliki sarana penting dalam mengembangkan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan dan saran dari tema kami adalah perekat bangsa yang berkembang dari bahasa Melayu dan menjadi bahasa persatuan sejak 1928 serta bahasa negara sejak 1945. Bahasa ini berperan penting dalam menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Untuk generasi muda, perlu bangga menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan tetap mempelajari bahasa asing secara seimbang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.